Halo anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi tentang teks editorial ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan kalimat fakta dan kalimat opini yang ada di dalam teks editorial, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks editorial. Ada apa aja? Yang pertama adalah adverbia frekuentatif. Nah, apa itu adverbia frekuentatif? Itu adalah kata keterangan, kata yang fungsinya itu untuk menerangkan atau menjelaskan suatu kata yang diikuti. Untuk meyakinkan pembaca, biasanya kita menggunakan adverbia jenis frekuentatif. Jadi, kata keterangan yang menjelaskan tentang apa ya? Frekuensi, kan namanya juga frekuentatif ya. Berlangsungnya suatu peristiwa. Nah, contoh nih ya, kita langsung ke contoh aja. Yang pertama, jangankan membuat program wisata yang kreatif, membangun prasarananya saja kerap tidak dilakukan pemerintah. Kerap itu berarti kan apa? Sering. Nah, itu adalah kata keterangan yang menjelaskan waktu atau frekuensi terjadinya suatu peristiwa. Kerap. Kerap itu berarti sering. Kita lihat lagi kalimat kedua. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan keindahan sejumlah tempat terancam oleh eksploitasi alam yang salah dan serakah. Dalam beberapa tahun terakhir, itu juga kata keterangan frekuensi. Yang ketiga, namun di sana juga berlangsung perusakan alam yang kerap didukung oleh para politikus. Sama ya, ini juga kerap. Yang terakhir, di Togean, seorang pemilik resor harus membayar nelayan secara berkala agar mereka tidak memburu ikan dengan bom. Secara berkala, terus-menerus, frekuensinya itu terus-menerus. Selanjutnya ada yang disebut dengan konjungsi. Konjungsi ini di materi kelas 10 ada, di kelas 11 juga ada. Tidak bosan-bosan Ibu mengingatkan konjungsi adalah kata yang tugasnya hanya menghubungkan antar satu kata atau satu kalimat dengan kata atau kalimat lain yang bersinambungan. Biasanya kalau kita nyebut suatu kata, benda, misalnya kata benda, itu akan ada mewujud di otak kita. Tapi kalau kata konjungsi itu biasanya tidak ada wujudnya. Dan hampir selalu letaknya akan selalu di tengah kalimat. Biasanya dia jarang letaknya di awal kalimat. Contohnya konjungsi itu seperti apa? Atau. Bentuknya gimana? Atau kan nggak tahu ya. Dan. Hanya, bahkan. Ini banyak nih di layar bisa kalian lihat. Apalagi, kecuali, kemudian, kendati pun, lalu, malah, malahan, meskipun. Jadi kata-kata yang fungsinya hanya menghubungkan satu kata dengan kata lain atau satu kalimat dengan kalimat lainnya. Selanjutnya ada verba. Verba di sini kita akan bahas 3 ya. Yang pertama adalah verba material. Kalau verba material, dia kata kerja berimbuhan. Dia pakai imbuhan seperti kan, kayak gitu. Jadi makan jadi memakan, tulis jadi menulis. Itu membuat si kata sifatnya jadi lebih aktif. Nah, kata kerja material itu mengacu pada tindakan fisik, perbuatan nyata yang dapat dilihat langsung. Lalu selanjutnya ada verba mental, kata kerja yang menerangkan tentang persepsi. Merasa. Ibu merasa tidak nyaman badannya nih, nggak enak badan. Itu berarti ada penafsiran panca indera dari indera kulit misalnya. Ibu merasa tidak nyaman. Merasa tuh ya, merasa itu kata kerja mental. Jadi wujudnya agak abstrak bentuknya. Jadi kayak merasa itu kayak gimana, kan kita nggak bisa tahu ya kalau orang lain yang merasa merasa enak, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak seperti kata kerja material. Kayak gitulah kata kerja mental itu lawannya material. Kalau material bisa kita lihat dengan mata secara fisik, kalau mental itu tidak bisa, bentuknya abstrak. Menerangkan tentang persepsi tadi ya, panca indera, hidung, mata, perasaan, tangan, misalnya. Apalagi panca indera, coba diingat-ingat. Lalu ada juga penafsiran afeksi. Afeksi itu penafsiran dari perasaan misalnya. Perasa mencintai. Mencintai itu kayak gimana sih wujudnya, kan abstrak ya.
menyayangi juga sama. Dan juga ada penafsiran kognisi atau penafsiran pikiran. Penafsiran pikiran itu contohnya seperti berpikir, itu juga kan tidak bisa dilihat ya. Menimbang, mempertimbangkan, nah itu juga tidak bisa dilihat. Nah, yang selanjutnya ada verba relasional, yaitu kata kerja yang berfungsi menghubungkan subjek dan pelengkap. Jadi ini jangan salah dengan kata konjungsi ya. Kata konjungsi itu kan kata hubung. Nah, kalau verba relasional itu kata kerja, tapi fungsinya juga mirip-mirip sama konjungsi, fungsinya menghubungkan. Ibu lupa ini di slide selanjutnya ini Ibu berikan contoh. Nah, contoh kata kerja material tadi seperti mengetik, mendengar, memukul, mewarnai, memotong. Bisa kita lihat dengan mata nih tindakannya, menulis, membaca, menjatuhkan. Bisa dilihat dengan mata kita. Nah, kalau verba mental, prihatin, kecewa, mencintai, itu kata kerja yang tidak bisa dilihat oleh mata. Menyimpulkan, mengerti, mempertimbangkan, merasa, tadi ya, menikmati, mengagumi, itu tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, verba relasional ini yang fungsinya hanya menghubungkan saja, tapi dia bentuknya kata kerja. Kayak memiliki, itu kan kepunyaan kata kerja. Menjadi, berubah gitu kan, berubah ada kata kerja itu kan. Menyebabkan, itu juga ada keaktifan di situ. Menimbulkan, merupakan, adalah, tapi kata-kata ini fungsinya hanya sebagai penyambung satu kata dengan kata lain atau satu kalimat dengan kalimat lain. Mirip konjungsi, hanya saja kalau konjungsi itu maknanya hampir tidak ada gitu ya, dan gitu kan maknanya apa, itu cuman kata penyambung aja. Kalau verba relasional itu masih ada maknanya, masih ada makna yang jelas gitu. Lalu selanjutnya